Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafa Syukria dengan NIM 2622120. Di sini saya akan membacakan surat Al-Qalam ayat 1 dan Al-A'raf ayat 154 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun, yang artinya nun dan demi apa yang mereka tuliskan. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma saka'am Musal ghadabu akhazal alwah wa fi nuskhatiha hudan wa rahmatul lil ladzina hum li rabbihim yarhabun, yang artinya, dan setelah amarah Musa mereda, diambillah kembali lauh-lauh Taurat itu, dan di dalam tulisannya terdapat petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Anggreni Putri dengan NIM 2622107. Saya akan menjelaskan tentang karya ilmiah. Karya ilmiah adalah karya tulis yang berisi paparan suatu pembahasan secara ilmiah yang dilakukan oleh seorang penulis atau peneliti. Karya ilmiah merupakan karya tulis yang sengaja dibuat untuk memecahkan suatu masalah. Biasanya berisi mengenai fakta, data, serta solusi mengenai isu yang diangkat. Menurut Wikipedia, karya ilmiah adalah laporan tertulis dan diterbitkan yang memaparkan hasil mencari atau pengkajian yang telah dilakukan oleh seseorang atau sebuah waktu dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang dikukuhkan dan ditaati oleh masyarakat keilmuan. Pengertian karya ilmiah menurut para ahli sebagai berikut. Yang pertama, Broto Wijaya. Karya ilmiah merupakan karangan ilmu pengetahuan yang menampilkan fakta dan dibuat dengan menggunakan metodologi penulisan yang baik dan benar. Yang kedua, Eko Susilo. Karya ilmiah merupakan suatu tulisan atau karangan yang didapatkan sesuai dengan sifat keilmuan yang didasarkan dari berbagai hasil pengamatan, penelitian, dan peninjauan terhadap bidang ilmu tertentu yang disusun dengan menggunakan metode tertentu dengan memperhatikan sistematika penulisan yang baik dan santun. Yang ketiga, menurut Jones, karya ilmiah merupakan karangan ilmiah yang ditunjukkan untuk masyarakat tertentu ataupun profesional yang biasanya bersifat karya ilmiah tinggi. Yang keempat, Harry Firman. Menurut Harry Firman, karya ilmiah merupakan laporan berupa tulisan yang dipublikasikan ataupun dipaparkan dari hasil pengkajian ataupun penelitian yang telah dilakukan, yang dalam penulisannya memperhatikan kaidah dan etika keilmuan yang berlaku di masyarakat keilmuan. Yang kelima, menurut DRS Toto Joroto dan DR Bambang Supriyadi, pengertian karya ilmiah adalah serangkaian kegiatan penulisan yang berlandasan pada hasil penelitian yang disusun secara sistematis mengikuti metodologi ilmiah yang bertujuan untuk mendapatkan jawaban ilmiah dari suatu permasalahan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadayani Siregar dengan NIM 2622091. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian yang ketiga, yaitu kesatuan bahasa karya ilmiah bagian awal. Yang pertama yaitu halaman judul. Halaman judul adalah halaman yang pertama kali dibaca. Oleh karena itu, halaman judul harus disusun dengan baik dan menggambarkan isi karya tulisan ilmiah tersebut. Halaman judul tercantum bagian atas. Judul diketik dengan huruf kapital huruf kapital dan satu spasi. Judul disusun dengan piramida terbalik. Judul dibuat secara singkat tetapi dapat menggambarkan secara garis besar sifat dan jenis penelitian yang kita buat itu. Yaitu halaman judul terdiri dari halaman sampul, luar, dan dalam.
Halaman judul juga dijilid dengan sampul tebal, sedangkan halaman sampul dalam dicetak dengan kertas putih dengan naskah dan menggunakan nomor halaman I, tetapi tidak dicantumkan. Yang tercantum dalam halaman judul yaitu judul karangan, lengkap dengan subjudul, logo, bentuk karangan, nama kota, tempat lembaga pendidikan, tinggi berada dan tahun penyusunannya. Penulisan judul dibuat dengan huruf kapital yaitu tipe Times New Roman atau Arial dengan ukuran 14. Pencantuman logo lembaga atau perguruan tinggi itu biasanya diletakkan itu sebelum judul atau sesudah judul. Kemudian tercantum dalam bentuk karangan yang Anda buat. Judul Anda ajukan itu tugas akhir, tulisan huruf kapital. Pencantuman tujuan judul yaitu penulisan berupa kalimat tulis seperti sebuah judul yang diawali dengan huruf kapital, kecuali dengan kata tugas atau tipe Times New Roman atau Arial dengan ukuran 12. Terus lembaga, hal yang terakhir yang terdapat dalam yang cantum dalam judul yaitu adalah data lembaga atau nama perguruan tinggi yang diikuti dengan nama tempat, tahun, penulisan atau institusi, nama perguruan tinggi yang diikuti dengan nama tempat dan tahun yang menggunakan huruf tipe Times New Roman dengan ukuran yaitu 14, yang diawali dengan judul, yang diawali dengan jurusan, fakultas, nama perguruan tinggi, nama kota, dan tahun kelulusan. Yang kedua yaitu halaman persetujuan atau pengesahan, merupakan bukti bahwa bahwa tulisan Anda itu sudah disetujui atau disahkan oleh pembimbing, peneliti, atau institusi sebagai karya ilmiah. Halaman persetujuan berisi pernyataan dari pembimbing bahwa tulisan telah disetujui dan layak untuk disidang atau diujikan. Sedangkan halaman pengesahan itu berisi pernyataan kapan, di mana, siapa yang telah menyelesaikan karya ilmiah tersebut. Yang ketiga yaitu halaman kata pengantar, merupakan kata rangkaian kalimat sebagai pengantar karangan. Isi kata pengantar yaitu ucapan pujian, rasa syukur, tujuan penulisan, penyebutan pihak-pihak yang telah membantu atau menuntut kita untuk menyelesaikan tulisan tersebut, ucapan terima kasih, tempat dan tanggal, dan nama penulis karya ilmiah tersebut. Yang keempat yaitu halaman abstrak, merupakan sinopsis, kependekan atau pernyataan padat sebagai pernyataan ide-ide yang penting yang berasal dari tulisan panjang atau sebuah laporan lah. Abstrak memuat tema, maksud, dan kesimpulan. Fungsi abstrak itu untuk sebagai penunjuk ke depan untuk para pembaca isi karangan. Membaca dapat memudahkan untuk mempercepat apakah ia perlu atau harus membaca seluruh isi artikel tersebut, dan memudahkan mengumpulkan abstrak dalam menerbitkan indeks petunjuk. Langkah-langkah membuat abstrak itu yaitu membaca naskah, mencatat fakta-fakta, pembuatan garis-garis perancangannya, menuliskan konsep abstrak, dan meluas atau meringkas konsep sebuah penelitian. Yang kelima yaitu atau yang terakhir, halaman daftar isi. Halaman daftar isi ini adalah karangan atau instansi sebuah karangan. Penulisan daftar isi dapat digunakan sistematika, penomosan, angka desimal, atau gabungan angka dan huruf. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.